Kalau Tuhan ada satu, kenapa ada banyak agama? Yang masih berkaitan sama Dina Juliani. Jadi beliau ini memang sekarang ikut dengan suami. Jadi masuklah ke Masuk Hindu. agama Oh, iya. Hindu. Nah, jadi masih belum hafal nih mantra dan juga doa-doanya. Tapi dia bertanya juga, apakah boleh menggunakan kata-kata sendiri? Mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Tuhan punya rencana memusnahkan dunia suatu saat nanti, lantas mengapa Tuhan menciptakan dunia kalau pada akhirnya dihancurkan kembali? Apa tujuannya? Saya tidak percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Itu pertama. Karena kenapa? Jodoh itu sesungguhnya ada di tangan kita 80%. Sisanya itu adalah restu Tuhan. Restu Tuhan Restu ya. Tuhan. Om Swastiastu, kembali lagi di talk show Insight Hindu bersama dengan Aurora. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sudah di-share juga di Instagram, yaitu apakah Tuhan benar-benar ada. Dan banyak sekali komentar-komentar yang sudah terlontar, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ya ini ada Kak Ide Bagus Widi Adniana SPD, atau biasa dipanggil dengan Kak Gus Widi ya Kak ya. Ya. Dan jadi Kak Gus Widi ini adalah aktivis muda Hindu. Mungkin dari Semeton Insight Hindu sering sekali berjumpa dengan Kak Gus Widi ini, mungkin lewat sosial media atau pernah bertemu langsung. Dan sekarang kita akan membahas tema kita di hari ini yaitu tentang apakah Tuhan benar-benar ada. Oke, kita sapa dulu narasumber kita di hari ini ada Kak Gus Widi. Ya, Ya. bagaimana kabarnya hari ini Kak? Becek. Waduh ya. Makanya semangat lah. Semangat ya, Ya. selalu semangat walaupun di tengah pandemi Pandemi di ini. tengah Tapi pandemi. sebelum dan sesudah bagaimanakah, ada perbedaankah selama ini untuk kegiatan dan aktivitasnya? Perbedaan mungkin ya ada pembatasan itu sendiri. Oke, jadi ada Iya, pembatasan-pembatasan ya. pembatasan-pembatasan. Tapi luar biasa ya juga di hari ini walaupun di tengah pandemi kita tetap mengikuti protokol kesehatan juga. Jadi Kak Ide ini nanti bakal membahas tentang tema yang sudah di-share juga di Instagram Insight Hindu buat semeton yang sudah bertanya tentang apakah Tuhan itu benar-benar ada. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering di benak anak-anak muda, bahkan mungkin banyak ya yang aduh Tuhan itu sebenarnya ada atau enggak gitu Kak ya. Dan jadi akhirnya diundanglah ini part satunya bersama Kak Gus Widi yang akan membahas tentang ini. Kita mulai aja nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlontar. Oke, Bagaimana siap. Kak ya? Siap ya Kak ya? Siap, Wah, siap. kita santai-santai aja. Oke. Oke, jadi yang pertama nih ada komentar dari Dewa Bayu underscore. Katanya, kalau Tuhan ada satu, kenapa ada banyak agama Kak? Kenapa ada banyak agama? Begitu pertanyaannya. Mhm. Jadi begini. Kalau kita analogikakan kembali, ibaratnya kita seperti ke Mataram. Ada berapa jalan yang harus menuju ke Mataram? Banyak sekali Banyak ya. sekali, banyak jalan menuju Mataram. Itu pun sudah ada di dalam kitab Bhagavad Gita juga telah disebutkan bahwa jalan apapun yang kau tempuh menuju kepadaku, aku akan terima asalkan apa namanya perjalanan yang kamu lakukan itu kamu lakukan dengan tulus ikhlas. Seperti itu. Oke, jadi kenapa banyak agama dianalogikan aja. Kita mau ke Mataram bisa Iya, banyak ya, menuju banyak manapun jalan, iya. tujuannya tapi tetap Tetap satu, satu ke kota ke kota Mataram. Mataram. Jadi Iya. itulah buat si Dewa Bayu yang kayaknya masih bertanya-tanya di benaknya ya. Kok agama bisa banyak sih ya? Mungkin salah satunya si Iya. Dewa Bayu tadi sudah bertanya. Terus ada juga yang bertanya nih, mengapa tiap nama Tuhan dalam agama Hindu beda penyebutannya? Beda Iya, penyebutannya. kalau tadi Setiap agama yang banyak, sekarang di sekarang agama Hindu nama-nama itu penyebutannya beda-beda nih, Kak. beda-beda namanya. Jadi gini ya. Kalau namanya kita membahas tentang ketuhanan, konsep ketuhanan agama Hindu itu paling komplit sejatinya. Paling komplit dari ada yang namanya impersonal God, ada yang namanya personal God. Jadi kenapa bisa banyak? Itu kan berdasarkan pertama berdasarkan di segala patra. Jadi Tuhan itu tidak sesungguhnya atas dasar dengan nama yang kita kenal secara global mungkin Brahman. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia ataupun Nusantara, khususnya Hindu Bali, Hindu Jawa, dan Hindu Lombok, itu dikenal dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Terus kenapa banyak Tuhan? Bukan hanya di agama Hindu aja sebenarnya nama banyak Tuhan, tetapi di agama-agama tetangga juga banyak. Banyak ya. Banyak banget, ya. Jadi penyebutannya itu disesuaikan dengan sifat dan karakteristik dari Tuhan itu sendiri, seperti apa yang ingin dipuja. Seperti itu. Oke, jadi Ya. itu dia nih Semeton Insight. Jadi tidak hanya di Hindu, tapi di agama lain Di pun agama lain pun juga dipelajari ada. banyak ya Iya, nama-namanya, tapi pemujaannya 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 berbeda-beda. berbeda-beda. Itu Iya. dia. Nah, selanjutnya juga nih ada yang bertanya
Ya ini wah ini banyak banget pertanyaannya ya. Kita coba yang pertama ada Harry yang katanya bagaimana sih cara menghafal mantra? Wow, ini Menghafal mantra. menghafal mantra ya. Ini susah banget ya, banyak yang mungkin bilang, aduh gimana sih menghafal mantra, atau mungkin banyak yang, aduh bahasanya susah nih, kalau dari Kak Gus Widi sendiri bagaimana? Berdasarkan pengalaman pribadi ya. Oke, boleh. Berdasarkan pengalaman pribadi karena ini kan setiap orang punya pengalamannya sendiri-sendiri. Mhm. Jadi menurut sudut pandang saya sendiri kalau untuk menghafal mantra itu sejatinya kita mengikuti aturan yang berlaku memang sebelum kita membaca mantra itu sendiri. Jadi sebenarnya mantra itu mengandung energi, makanya tidak sembarangan orang boleh membaca mantra ketika di suatu tempat gitu loh. Jadi disesuaikan tempatnya di mana, karena mantra itu sifatnya suci pertama kayak gitu. Kita harus punya mindset bahwa mantra itu adalah sifatnya suci yang mengandung energi positif seperti itu. Kalau mau membaca mantra, bagaimana ya istilahnya? Mau cepat mau ngapal ya mungkin sering-sering dibaca, Sering-sering dibaca, karena kalau sering-sering menghafal gitu cuman karena sehari kalau gitu kan. prinsip saya belajar Mhm. itu, apalagi prinsip belajar, itu konteksnya mengingat bukan menghafal. Betul, jadi Iya, memahami ya memahami ya. makna itu. Jadi kalau misalnya mau dihafal semua pun ya udah sering-sering dibaca Iya, aja, nanti sering-sering akan dibaca. hafal sendiri, Benar. memahami sendiri juga Iya, benar ya Kak banget. Gus. Jadi Iya. itu dia nih yang kayaknya mungkin masih beberapa mantra yang mungkin belum dihafal kali ya. Banyak nih anak-anak muda jadi pengen sekali untuk menghafal itu Menghafal mantra. sering-sering Iya. dibaca aja. Itu pengalaman juga dari Kak Gus Iya, Widi ya Kak ya. pengalaman pribadi. Itu tentang mantra. Ada juga ini yang masih berkaitan sama Dina Juliani. Jadi beliau ini memang sekarang ikut dengan suami. Jadi masuklah ke Masuk Hindu. agama Oh, iya. Hindu. Nah, jadi masih belum hafal nih mantra dan juga doa-doanya. Tapi dia bertanya juga, apakah boleh menggunakan kata-kata sendiri? Mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Oh, iya. Jadi ya namanya Tuhan Maha tidak terbatas. Mhm. Jadi Tuhan tidak mungkin hanya dibatasi hanya dengan sebuah bahasa. Itu yang pertama yang perlu diingat. Kemudian yang kedua di dalam ajaran sastra itu sendiri, sastra mengajarkan bahwa jika memang seseorang tidak tidak mengetahui ataupun tidak tidak tahu tentang mantra apa yang mereka pelajari, itu boleh menggunakan sesontengan istilahnya. Sesontengan itu adalah Seperti apa? bahasa sendiri. Oke. Menggunakan bahasa sendiri, entah itu bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sasak, terserah. Tuhan tidak hanya dibatasi oleh bahasa saja, seperti itu. Oke, sama juga tadi ya, mau menuju manapun jalannya Jalan bisa. manapun bisa. Jadi bahasa apapun bisa Bisa. ya, mau bahasa Bali, bahasa Sasak, bahasa Iya, benar Indonesia, sekali. sepemahaman itu bisa. Sepemahaman. Jadi Iya, seiring nanti sambil belajar juga benar banget. mantra-mantranya bisa Iya. menggunakan bahasa yang lain juga nih, Semeton Insight ya. Terus lanjutnya juga nih, ini yang sering sekali ditanya juga nih ya. Kak Gus, Aurora juga mungkin banyak yang kalau kita sekarang minoritas juga bisa dibilang di Iya, Lombok, benar. kalau misalnya udah masuk kampus biasanya satu kelas itu mungkin sendiri nih agama Iya. Hindu, dan mereka yang dari luar daerah juga kadang tumben nih bertemu sama mungkin dari Lombok Timur, mungkin yang jauh-jauh Iya, kadang jarang ada agama Hindu. benar banget. Jadi Iya. mungkin teman-teman sering banget bertanya nih kan, untuk kitab suci nih, kalau ibadah kok nggak dibawa ya gitu. Kalau mereka kan mungkin biasanya Iya, membawa membawa. gitu. Jadi mereka yang mungkin tidak pernah bertemu dengan kita itu Benar. sering bertanya, oh kamu bagaimana sih sembahyangnya seperti apa, seperti itu. Gimana tuh Kak? Jadi seperti ini konsepnya. Jadi konsep agama Hindu itu berbeda-beda dengan Mhm. konsep agama lain, itu pertama. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya kitab suci kita, kitab suci Weda itu tidak hanya sebatas dalam bentuk buku. Yes. Buku agama pun termasuk juga bagian daripada kitab suci Weda itu sendiri. Karena mengandung ajaran-ajaran Weda di sana, intisari-intisari dari Weda itu sendiri. Tapi mengapa kita tidak pernah membawa? Tapi setidaknya kita belajar di sana tentang, sama istilahnya kayak misalkan kita mengajar di Pasraman. Oke. Belajar tentang Pancasrada, itu merupakan salah satu dari sumber dari Weda itu sendiri. Mhm. Apakah kita hanya perlu boleh sah-sah saja, boleh saja membawa. Tetapi kan kita lihat dulu konteks yang akan dipelajari apa, seperti itu. Kalau memang hanya sebatas dasar belajar agama, cukup dengan bawa buku agama saja sudah cukup. Kecuali kita memang mau melaksanakan canting seperti canting Bhagavad Gita, ya kita perlu bawa kitab sucinya seperti itu. Oke, jadi itu yang mungkin Semeton Insight Hindu yang memang Aurora juga pun merasakan seperti itu ya, karena apalagi baru masuk kuliah dan mereka baru Benar pertama banget. bertemu Iya. dengan mungkin kita yang beragama Hindu gitu ya. Jadi Iya, memang kalau hanya sebatas mungkin seperti Mas Raman tadi benar. cukup dengan buku agama Hindu, Buku agama Hindu tapi saja. kalau misalnya perlu dibahas tentang Bhagavad Gita dibawa juga Dibawa seperti juga. itu ya Kak Tergantung, Gus nih. ya. Ini jelas sekali, singkat, padat dan jelas dari Kak Gus Widi. Ini kayaknya Semeton Insight Hindu bermanfaat banget nih ya. Nanti part 1 ini
untuk nonton tentang Tuhan itu benar-benar ada atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya nih, ini masih banyak sekali pertanyaan dan Aurora akan pilah-pilah nih dulu ya, yang memang masih menyangkut juga nih ya Baik. untuk hari ini. Nah, ini ada dari Kak Dwibas yang katanya bertanya juga, kalau Tuhan punya rencana memusnahkan dunia suatu saat nanti, lantas mengapa Tuhan menciptakan dunia kalau pada akhirnya dihancurkan kembali? Apa tujuannya? Jadi seperti ini ya. Bahasanya bukan menghancurkan sebenarnya. Iya. Beda konteks bahasa menghancurkan dengan melebur. Oke. Berbeda konteks, dua konteks itu harus kita bisa pahami terdahulu terminologinya. Jadi kalau terminologi dari menghancurkan itu musnah tanpa ada perombakan kembali. Betul. Kalau namanya sudah peleburan, sesuatu yang telah usang itu dilebur kembali atau dirombak kembali, ibaratnya sama seperti orang reboisasi ataupun sama seperti kita mau membuat sebuah berlian emas itu yang awalnya sebuah bongkahan kemudian dilebur menjadi emas yang bisa digunakan seperti itu. Oke. Jadi alam semesta itu kenapa harus dilebur? Ya memang seperti itu karena sifat Ruah Bineda itu sendiri itu mengimplementasikan dari Ruah Bineda itu sendiri itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus dilebur? Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak ada yang sifatnya abadi kecuali beliau sendiri, seperti itu. Makanya perlu dilebur kembali. Jadi bukan dihancurkan tapi dilebur, Dilebur, ya. bahasanya dilebur. Luar biasa sekali. Jadi buat yang banyak bertanya tentang memusnahkan, bukan memusnahkan tapi dilebur. dileburkan. Oke. Dan selanjutnya juga ada dari Pasraman Yowana yang bertanya, mengapa dunia juga dipenuhi oleh orang jahat? Mengapa Tuhan tidak membuat agar semua orang baik dari awal sampai akhir zaman ya? Karena memang banyak sekali mungkin yang bertanya, aduh ada aja orang jahat gitu Kak Gus. Sebenarnya kejahatan itu tidak ada. Oke. Sama seperti kita memaknai sebuah cahaya. Sebenarnya kegelapan itu tidak ada. Hanya saja kenapa kondisinya gelap? Karena tidak ada cahaya. Begitu juga dengan kejahatan, sebenarnya kejahatan itu tidak ada. Kenapa kejahatan itu muncul di dalam setiap diri orang? Karena Tuhan itu tidak ada di dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, singkat, Iya. Sobat Insight ya. Yang bertanya seperti itu nih, semua jawabannya langsung dijawab sama Kak Gus Widi juga. Dan ini pertanyaan yang nanti berlanjut juga sama pertanyaannya Aurora ya, komentar-komentar ya. Ini ada si Alfi yang katanya bertanya, nikah beda agama diperbolehkan nggak sih menurut Kak? Nikah beda agama apakah diperbolehkan atau tidak? Jadi dalam prinsipnya di dalam ajaran agama Hindu, kita sejatinya saya tidak berani menjudge ya, karena saya belum pernah terlalu eksplisit membaca. Jadi kalau menurut saya, kalau kita menikah dengan beda agama tapi tetap mempertahankan agama kita, eksistensi agama kita sendiri, itu sah-sah aja. Nah, kalau pindah itu yang menjadi masalah. Saya yakin di setiap agama punya sisi yang sama. Kalau pindah agama itu pasti dilarang. Kalaupun misalkan ada yang pindah agama, misalkan dari agama Hindu pindah ke agama B misalkan, itu saya rasa kurang tepat. Kenapa sih? Ada kadang saya pernah punya audiens pada saat saya mengisi kegiatan mengisi materi, ada yang pernah bertanya kepada saya waktu itu, Pak, dia bilang, bagaimana kalau kita misalkan pindah agama, kita tetap hanya memuja satu Tuhan, kan Tuhan itu hanya satu, cuma agamanya aja yang banyak. Oke. Terus kemudian kita juga sama-sama diajarkan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, kita juga sama-sama menjalankan akidah agama sesuai dengan tuntunan. Kita juga diajarkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa kita dilarang? Nah, seperti itu bentuk pertanyaannya. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ketika misalkan nih ada dosen, kita berdua nih, misalkan kita dikasih tugas berdua, Aurora dikasih tugas bab 1 untuk analisis bab 1, kemudian saya dikasih analisis bab 2. Tapi Aurora lebih senang analisis bab 2 saya daripada analisis bab 1 Aurora bab 1-nya Aurora sendiri. Jadi seperti itu, lebih baik menjalankan kewajiban sendiri tapi walaupun secara tidak sempurna daripada menjalankan kewajiban orang lain secara sempurna. Seperti itu bunyi di dalam kitab Bhagavad Gita. Jadi lebih baik menjalankan kewajiban kita sendiri dulu. Kalau kita merasa sudah terpenuhi menjalankan kewajiban kita sebagai umat Hindu, ya mungkin silahkan kalau mau pindah agama seperti itu. Oke, jadi sangat mudah sekali ya dipahami mulai dari tadi bahasanya Kak Gus juga. Jadi
selesaikan dulu kewajiban sendiri, apabila Iya, sudah sempurna, sudah selesai, apabila mau mungkin menikah ya dengan iya, beda agama, silahkan. silakan. Itu untuk beda agama. Tapi ada Iya, juga ya Kak Gus yang mungkin menikah berbeda agama, tapi di satu rumah itu jadi tetap beda agama, cuman sudah menikah gitu loh. Mungkin dia yang istrinya menganut ajaran agama masing-masing. A gitu kan, yang Iya. suaminya B gitu. Itu seperti bagaimana Kalau menurut Kak begitu Gus? konteksnya itu kalau di dalam di dalam aturan negara kan sah-sah aja karena Mhm. setiap orang ataupun setiap individu boleh memeluk agamanya masing-masing. Oke. Tetapi balik kembali ke ajaran agama, ketika semuanya tidak satu serada, itu semuanya tidak sejalan gitu, bagaimana kondisi hubungan rumah tangga itu bakal harmonis seperti itu. Nanti agama dari anak itu sendiri jadi bingung anak itu Bingung harus anaknya mau memilih kemana. agama mana gitu. Karena kan di Hindu makanya sebelum kita menikah ada namanya melakukan upacara sudi wedani. Oke. Jadi mengharuskan kita satu serada dulu, satu prinsip maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah satu sepemahaman, satu prinsip, itu nanti kedepannya bakal lebih baik lagi Lebih seperti baik itu. lagi. Iya, Itu tadi kita membahas konteks yang memang berbeda agama ya. iya Mungkin beda beda agama agama, A dan B. beda Tadi agama ada B. upacara Sudi wedani namanya. Sudi Wedani Iya. itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita satu agama Hindu tapi mungkin bisa dibilang berbeda kasta nih Kak Gus? Biasanya permasalahan seperti ini banyak dijumpai oleh anak-anak muda Iya, sekarang. sangat banyak gitu Sangat banyak, ya. apalagi Kandas semua karena kasta. cinta beda kasta. Kalau saya mau berbicara tentang cinta beda kasta, saya tidak terlalu berani untuk Mhm. berbicara secara luas karena kan konteksnya kalau kita berbicara tentang kasta ini kita berbicara tentang sebuah tradisi seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai saya kebetulan juga seorang Brahmana, orang Hindu bagus. Kalau untuk menikah, kalau dari saya laki-laki, kalau untuk mengambil perempuan daripada di luar daripada satu terah ataupun satu satu warna, itu mungkin boleh-boleh aja, sah-sah aja seperti Nah, itu. kalau sebaliknya Nah, gitu. tapi kalau sebaliknya, biasanya kan kalau setiap tradisi itu punya punya aturannya masing-masing. Apa yang sudah diturunkan leluhur, biasanya itu kita tidak bisa mau ngelanggar gitu loh. Mhm. Apa yang memang sudah diajarkan leluhur ya kita jalankan seperti itu gitu. Tapi kalau kita mau berpikir lagi lebih luas ataupun open minded, itu mungkin sekarang tatanan tatanan apa namanya? Tatanan kasta itu sudah nggak terlalu dipandang. Tidak terlalu dipandang ya. Iya, Jadi seperti sekarang itu. juga sudah open minded semuanya. Open Bagaimana minded tradisi, semuanya, tradisi, keluarga yang keluarga, terpenting juga ya. iya. Yang terpenting itu adalah restu dari keluarga dan orang tua. Nah, itu Itu dia. yang Biasanya terpenting. kalau zaman sekarang kan keluarga nih, oh dia kastanya Iya, ini, kastanya ini. Padahal anaknya udah sama-sama suka gitu ya. iya Habisnya seperti tadi itu. kita udah membahas tentang kalau udah membahas nikah nih untuk Semeton Insight yang tadi tentang beda kasta atau mungkin beda agama tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Gus Widi. Nah, kita Iya. berlanjut lagi nih Kak, ada dari Wira Arta yang bertanya tentang kita hidup di dunia ini sudah punya takdirnya sendiri ya. Lantas kenapa kita tetap mendapatkan dosa? Kalau saya membedakan antara konteks takdir dengan karma, Oke, karena saya sendiri tidak percaya sama takdir, jadi karma ya. karma. Kenapa karma? Karena di dalam Pancasrada itu sendiri, namanya kita meyakini 5 serada, kalau level dari yakin itu di atas daripada percaya. Benar kan? Iya, Kalau namanya orang percaya masih bisa digoyangkan. Kalau kalau namanya yakin sudah yakin, ya sudah sudah itu pasti ya, udah percaya pasti ya. seperti itu. Makanya agama itu dijadikan sebagai sebuah keyakinan, bukan sebagai sebuah kepercayaan. Itu dulu konteksnya pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sih apa namanya? Apa tadi pertanyaan? Yaitu tentang kenapa kita tetap mendapat dosa, Kenapa kita punya takdir sendiri dengan gitu. takdir sendirinya? Jadi seperti itu. Di dalam Pancasrada itu khususnya di dalam bagian ketiga kita percaya kita yakin dengan adanya karma pala seperti itu. Jadi tidak ada yang disebutkan kita yakin dengan adanya takdir. Mhm. Itu pertama. Karena kalau menurut saya pribadi, presentasi karma itu adalah 80% itu adalah karena diri kita sendiri, 20% adalah karena dari restu dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita bisa merubah yang dibilang takdir itu kita bisa merubah. Kalau namanya takdir berarti sesuatu yang sudah ditetapkan tidak bisa diganggu gugat, itu yang namanya takdir. Kalau yang namanya karma sesuatu yang bisa dirubah kembali untuk menjadi lebih baik. Misalkan nih, kita tahu diri kita bahwa sakit, pasti kita bakal berusaha untuk minum obat. Itu adalah sebuah karma, karena karma itu adalah perbuatan. Kita berbuat bagaimana kita menyembuhkan ataupun menjadikan diri kita lebih baik lagi. Sebenarnya kalau namanya takdir, seorang misalkan ditentukan oleh takdirnya sendiri, dia bakal pasrah begitu aja gitu. Karena memang sudah dari Tuhan itu sendiri. Misalkan nih, saya mau apa namanya?
mau menikah dengan si A. Saya tidak percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Itu pertama. Karena kenapa? Jodoh itu sesungguhnya ada di tangan kita 80%. Sisanya itu adalah restu Tuhan. Restu Tuhan Restu ya. Tuhan, iya. Kalau kita bilang jodoh itu semua ada di tangan Tuhan, kita semua dipasang-pasangkan oleh Tuhan, kenapa? Lalu mengapa ada perceraian? Seperti itu. Berarti Tuhan salah dong kalau memberikan jodoh. Kan seperti itu. Iya, makanya ada perceraian, makanya enggak. Makanya 80% itu adalah diri kita sendiri yang menentukan, 20% itu adalah restu dari Tuhan itu sendiri, seperti Oke, itu. luar biasa ini ya, 80% itu memang dari kita, 20%-nya itulah restu Restu dari Tuhan. itu sendiri. Jadi bukan takdirnya full dari Tuhan ya, dan semua bisa dirubah mulai dari karma, dari perbuatan Dari sendiri perbuatan itu ya. sendiri. Oke, itu dia tadi dari Wira Arta yang bertanya ya, kenapa kita tetap mendapat dosa katanya. Dan yang terakhir juga ini ada dari ini bertanya nih, kalau kita tidak menyembah Tuhan, bisa bilang ide Sang Yang Widiwasa, apakah kita akan masuk neraka? Karena saya tidak berani memberikan jawaban yang begitu konkret karena sejatinya saya bukan Tuhan, itu pertama. Jadi apakah kita apa namanya, dosa enggak kalau kita enggak memuja Tuhan seperti itu? Tuhan itu sepatutnya enggak perlu namanya dipuja karena Tuhan itu maha punya segalanya, seperti itu. Tuhan enggak hanya dibatasi hanya karena kita enggak memuja Tuhan. Tuhan enggak menghendaki dia harus dipuja. Makanya di dalam konsep ketuhanan ataupun teologi dari Hindu itu sendiri, Tuhan itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya Saguna Brahman, ada namanya Nirguna Brahman. Kalau konteksnya Tuhan kita, Tuhan Hindu itu khususnya, itu sifat-sifat dari manusia yang kayak seperti sifat Tuhan yang cemburu itu nggak ada konteksnya. Jadi mau bagaimanapun teman-teman, kalau konteksnya sudah berbuat baik ya jalankan apa yang menurut yang teman-teman yakini, seperti itu. Kalau misalkan kalau ditanya kalau saya pribadi apakah itu dosa, enggak. Kalau menurut saya sih itu hanya kekurangan. Contohnya seperti ini. Ibaratnya sama kayak kita mau ujian nasional. Kalau ujian nasional kita sudah ditentukan misalkan pada saat SMP ada 4 mata pelajaran. Ketika 4 mata pelajaran itu harus lulus, harus kan di apa namanya, kita harus lulus 4 mata pelajaran itu. Salah satunya kita gugur, ya semuanya gugur. Begitu juga kita. Kalau menurut saya pribadi, walaupun sebagaimanapun kita berbuat baik, tapi kalau kita melupakan satu, Tuhan itu sendiri, ya udah, yang lain gugur. Ada kurangnya dan semuanya. Ada kurangnya semuanya. Gugur semua. Gugur ya. semua. Itu dia contoh yang luar biasa dari awal sampai akhir tadi jawaban-jawaban dari Kak Gus Widi juga tadi tentang Tuhan ya, itu tadi yang terakhir. Lalu pesannya nih dari Kak Gus Widi nih untuk Semeton Insight Hindu, anak-anak muda yang mungkin masih juga mungkin banyak yang tidak percaya dengan Tuhan, ke depannya seperti apa? Jadi begini, kebanyakan saya lihat anak-anak muda kita berpikirnya ateis. Yes. Bukan itu berpikir ya, kayak namanya ateis itu kayak berpikir ateis karena mereka belum menemukan sesuatu yang namanya Tuhan itu sendiri. Saya pribadi pun punya pengalaman hampir sama karena saya mempertanyakan sesuatu yang memang belum pernah saya lihat, yang belum pernah saya rasakan, seperti itu. Jadi yang namanya semua itu berangkat dari keraguan. Itulah orang belajar filsafat sebenarnya. Semua berangkat daripada keraguan. Karena mungkin sejatinya anak-anak muda kita ini belum pernah menemukan jawaban dari apa yang mereka pertanyakan. Saya kasih analogi lagi. Kita semua sepakat kan kita punya pikiran. Kita semua sepakat punya akal. Pernah enggak lihat akal dan pikiran itu sendiri? Itu kita belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kita yakin bahwa kita punya akal. Yes. Kalau saya bilang enggak punya akal, pasti teman-teman bakal marah. Seperti itulah Tuhan. Tuhan tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan, seperti itu. Oke, itu dia pesan dari Kak Gus Widi ya. Memang kita tidak bisa melihat, tapi kita merasakan bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita, ya. Itu dia tadi Q&A juga yang sudah dijawab semuanya oleh Kak Gus Widi tentang apakah Tuhan itu benar-benar ada. Terima kasih Kak Gus Widi sudah menyempatkan waktu di talk show Insight Hindu. Saya Aurora pamit dan saya Ida Bagus Widiatnyana. Oke, kami tutup dengan Paramosanti. Om Santi 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 Om.